Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Saya CGP Angkatan 6, Lucy Sucianti dengan fasilitator Ibu Wiwi Parluki, MPD. Pertanyaan pematik yang pertama, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Peran guru sebagai coach di sekolah yang pertama sebagai pamong yang menuntun kekuatan kodrat murid. 2. Menciptakan suasana belajar agar murid aktif dan mengembangkan potensi diri sesuai dengan kebutuhan belajar yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian melalui coaching juga saya akan berusaha membantu rekan sejawat dan murid agar dapat memaksimalkan potensi atau ide sehingga secara mandiri menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian membantu coaching agar dapat mengembangkan kompetensi sosial emosional melalui kegiatan coaching. Keterkaitannya dengan modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pada proses coaching ini kan dapat dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kita tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berdasarkan pada kebutuhan murid, baik dalam hal kesiapan belajar, yaitu profil belajar murid maupun minat murid. Nah, coaching ini dapat dijadikan suatu alat di mana dalam proses identifikasi, pendidik dapat melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid sebagai bentuk asesmen awal yang akan dijadikan dasar proses pelaksanaan pembelajaran sehingga akan dapat mengembangkan kekuatan yang ada di dalam diri murid. Nah, dengan proses tersebut akan terwujud pembelajar yang merdeka dan dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian, kaitannya dengan pembelajaran sosial dan emosional, proses pembelajaran sosial emosional ini kan merupakan suatu proses pembelajaran yang mampu menciptakan pengalaman belajar bagi murid untuk menumbuhkan dan melatih 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, pembelajaran sosial emosional ini sangat mendukung bagi pelaksanaan coaching sebab dalam pelaksanaan coaching ini diperlukan pemahaman dalam pengimplementasian tentang kompetensi sosial emosional. Nah, dengan pembelajaran KSE ini, coach dan coachee dapat berinteraksi dengan sepenuhnya hadir dalam proses coaching dengan mendengarkan dengan strategi rasa dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga dapat menimbulkan empati. Nah, kaitannya dengan coaching sebagai pemimpin pembelajaran ini, supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas, yakni pemberdayaan, pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada siswa atau anak pada murid. Dan proses pembelajaran pelaksanaan supervisi akademik ini menggunakan pendekatan coaching. Jadi secara tidak langsung pendekatan coaching ini sebetulnya adalah untuk meningkatkan kemampuan kita sebagai pemimpin pembelajaran yang nantinya kebermanfaatannya itu juga merupakan implementasi dari keberpihakan pada murid. Jadi semua yang kita lakukan ini sebetulnya untuk murid, tapi kita sendiri harus juga meningkatkan kompetensi ini. Nah, coaching ini adalah salah satu alat untuk meningkatkan kompetensi kita karena dalam coaching itu kita mengevaluasi, mengeksplorasi diri kita lagi untuk memecahkan solusi-solusi yang terjadi pada proses pembelajaran. Kemudian
pemikiran reflektif terkait dengan pengalaman belajar, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Untuk materi, saya belajar di modul 2.3 ini bahwa proses menuntun yang dilakukan dalam coaching adalah sebuah usaha untuk mengeksplorasi rekan sejawat atau siswa untuk melejitkan potensinya. Jadi kan ini bisa dilakukan ke teman sejawat atau siswa. Nah, tujuannya itu sebetulnya untuk melejitkan potensinya dengan problem solving dari masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian sebuah proses kolaborasi juga yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Materi lainnya yang saya pelajari tentu saja paradigma berpikir coaching, bahwa yang pertama harus fokus pada coaching yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip, saya juga belajar materi prinsip coaching, yaitu kemitraan dalam coaching, karena posisi coach terhadap coachingnya adalah mitra. Nah, ini berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Kemudian proses kreatif juga dilakukan melalui percakapan yang dua arah, dan itu memicu proses berpikir, kemudian memaksimalkan potensi, memberdayakan rekan sejawat. Percakapan diakhiri dengan rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang akan dikembangkan. Kemudian saya juga belajar materi kompetensi inti coaching. Misalnya kehadiran penuh, sehingga badan, pikiran, hati ini selaras atas sedang yang dilakukan percakapan coaching, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, saya juga belajar materi alur tirta, yang merupakan singkatan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi dalam proses coaching alur dengan menggunakan alur tirta ini, yang pertama coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coachee dari sesi coaching tersebut. Kemudian setelah itu identifikasi, menggali semua yang terjadi pada diri coachee. Kemudian rencana aksi. Jadi membantu coachee-nya memilih rencana-rencana aksi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Kemudian juga menanyakan komitmen dalam membuat rencana aksi tersebut, yang yaitu merupakan langkah terakhir dari alur tirta, yaitu tanggung jawab. Selain materi, saya juga mendapatkan pengalaman yang luar biasa pada saat mengikuti program guru penggerak ini, pada saat ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Pada ruang kolaborasi saya berlatih dengan Bu Diah. Untuk yang pertama, di situ saya sebagai coach dan coachee, pengalaman yang pertama, dan saya belajar banyak dari situ. Kemudian yang kedua, demonstrasi kontekstual, ditambah lagi sebagai juga pengamat. Saya menganalisis apakah pada proses coaching itu sudah menerapkan alur tirta dan lain sebagainya. Nah, kemudian pengalaman ini saya juga belajar bahwa coaching itu bukan training dan bukan juga proses fasilitasi. Karena di modul itu tersebut kan ada bagan yang membedakan. Jadi saya jadi tahu, oh coaching itu seperti ini. Kemudian tidak memberikan saran dalam coaching. Coach menggali coachee untuk mencari solusi sendiri dari kemampuan coachee sendiri. Kemudian emosi yang saya peroleh, yang pertama sih tergugah untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik. Karena terus terang saja pemahaman yang selama ini saya dapat itu berbeda. Jadi ini saya tergugah untuk lebih giat belajar lagi. Kemudian tertantang untuk memperbanyak praktek coaching dengan murid dan rekan guru, sehingga kan jam terbang juga penting juga, makanya perlu lebih banyak berlatih. Nah, terus tentu saja kita sebagai guru penggerak, saya merasa bahwa perlu tergerak untuk lebih giat belajar,
perlu tergerak memperbanyak praktek dan tergerak ingin tahu praktek baik coaching yang lebih banyak lagi. Nah, yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dalam proses belajar adalah mendapatkan pemahaman materi coaching, jadi benar-benar tahu bedanya, tahu alur tirta serta mempraktekannya, kemudian juga mempraktekkan coaching. Kemudian yang perlu diperbaiki kaitannya pada proses belajar ini mungkin dalam bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot. Memang betul-betul harus mindfulness, kesadaran penuh dengan juga strategi rasa dan juga bagaimana membangun komunikasi yang baik dan dekat dengan coachee. Nah, keterkaitan terhadap kompetensi dari kematangan diri pribadi tentu saja ini menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri saya pribadi sebagai seorang pendidik dan sebagai orang tua yang menjadi seorang coach bagi orang-orang di sekitar. Um, Maksudnya sekitar ini maksudnya karena orang tua di sini maksudnya orang tua ke siswa yang saya didik. Jadi kan coaching ini kan tidak melulu terhadap rekan sejawat tapi juga bisa dipraktekkan dengan murid kita. Kemudian tentu saja ini baik untuk menambah kompetensi saya pribadi. Kemudian analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Pertanyaan kritisnya, bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Tentu saja melalui supervisi akademik, kegiatan pemberdayaan, pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar, mencapai tujuan pembelajaran, coaching ini merupakan sesuatu yang dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi dan utamanya komitmen seorang guru sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring dengan meningkatnya motivasi kerja para guru. Nah, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Tentu saja ini wawasannya bagi saya pribadi baru dan meluruskan dari apa yang saya pahami selama ini. Jadi seru sekali, tergerak dan saya ingin memang menggerakkan. Kemudian juga yang menjadi insight itu untuk mengajukan pertanyaan berbobot ya dan proses pemberian umpan balik berbasis coaching itu perlu jam terbang. Kemudian perlu adanya rasa kepemilikan proses supervisi yang memberdayakan dan berkelanjutan. Jadi kan selama ini supervisi akademik itu kan seolah-olah hanya sebuah menggugurkan kewajiban akademik saja, tapi dengan saya belajar ini, insight-nya itu berubah. Memang ini tuh sesuatu proses yang benar-benar harus dilakukan. Jadi harus lebih bermakna. Supervisi ini supervisi akademik kan seringnya hanya untuk menggugurkan kewajiban akademik saja demi misalnya untuk PKKS, akreditasi, tapi minim kebermaknakan karena hanya terjadi komunikasi satu arah dan belum bersifat coaching. Ini analisis saya dan secara khusus tantangannya sih untuk memberikan pertanyaan berbobot. Ini secara khusus maksudnya secara pribadi. Nah, alternatif solusinya untuk menghadapi tantangan yang umum itu mengimplementasikan coaching dengan alur cerita dan tujuan utama supervisi akademik itu murni untuk kebermanfaatan pembelajaran sehingga tujuan pendidikan utamanya di sekolah itu tercapai. Dan untuk itu karena CGP di SMA 1 Pekalongan itu hanya 7, sementara supervisi akademik kan dilaksanakan pada semua guru, maka kiranya perlu diseminasi paling tidak men-share materi coaching ini dan mungkin kalau ada video-video yang sudah kami lakukan itu di forum WA group di SMA 1 Pekalongan maupun diseminasi secara betul-betul mungkin workshop untuk supervisi akademik ini dan berbagi praktek baik. Tantangan khusus yang untuk saya pribadi, saya akan benar-benar menyimak dan sering berlatih praktek baik ya sehingga nanti pertanyaannya tuh pertanyaan berbobot itu kan pertanyaan yang didasarkan pada jawaban coachingnya untuk menggali kemampuan dari coachingnya. Nah, kemudian yang bagian yang C yaitu membuat keterhubungan. Nah, refleksi ini
memunculkan koneksi dari pembelajaran dengan poin-poin, misalnya pengalaman masa lalu. Secara pribadi, saya belum pernah sih mengimplementasikan coaching untuk supervisi akademik yang secara teori sesuai dengan misal alur kita tuh belum pernah. Dan masih blur sebelumnya tentang konsep coaching, konseling, memfasilitasi dan supervisi akademik yang pengalaman masa lalu saya itu tidak memberdayakan coaching karena biasanya hanya bersifat administratif. Dan penerapan di masa yang akan datang berdasarkan pengalaman masa lalu saya dan apa yang sudah saya pelajari, saya akan lebih belajar tentang coaching yang benar berdasarkan alur cerita, mendesiminasikan ke rekan sejawat di SMA 1 Pekalongan dan MGMP Bahasa Inggris Kota Pekalongan, mengimplementasikan coaching pada supervisi akademik di lingkungan SMA 1 Pekalongan, dan secara pribadi akan lebih banyak berlatih. Kemudian konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul yang telah dipelajari. Modul yang telah dipelajari pada 2.1 pembelajaran diferensiasi itu kan ada pemetaan, tadi sebetulnya sudah dijelaskan di depan, ada minat siswa, kebutuhan belajar siswa, profil belajar siswa. Pemetaan ini digunakan seorang coach sebagai data dalam proses coaching, sehingga kalau kita melakukan coaching dengan siswa ini mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menemukan solusi yang terbaik. Dalam pembelajaran KSE, kita belajar tentang kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berhasil. Ternyata ini semua tuh pada saat praktek betul-betul digunakan karena kesadaran diri, kemudian mindfulness betul-betul kita praktekkan, karena kalau kita tidak mindfulness itu kita tidak bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi itu semua sangat berhubungan.